Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafan yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mulai menyoroti program bagian makan siang dan susu gratis yang menjadi agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan pihaknya akan mempelajari secara rinci program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Kita lihat dulu detailnya kayak apa, baru kita lihat kira-kira di mana ada potensi yang kita cegah korupsinya. Kata Pak Ala di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 23 April. Apakah banyak celah korupsi dalam rencana proyek makan siang gratis? Apakah celah korupsi program tersebut akan berpola pada pengadaan barang dan jasa? Bermain kotor dalam pengadaan barang dan jasa apakah sangat lumrah dilakukan oleh para koruptor? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik yakni Bung Rian. Assalamualaikum Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat Mas Nanang dan tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa. Bung Rian, ini kan ada wacana pengalokasian dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BUSP untuk program makan siang gratis. Beberapa pihak mengatakan ini akan rawan sekali untuk disalahgunakan. Data menunjukkan dana BOS selama ini sudah sering dikorupsi dari level terendah di sekolah. Apakah banyak celah korupsi dalam rencana proyek makan siang gratis ini, Bung Rian? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mas Nanang, yang pertama ya kalau kita bicara dengan konteks tadi ya, rencana proyek makan siang ini sebenarnya sebagai satu rencana harusnya ini kemudian diletakkan secara utuh gitu ya. Jadi secara komprehensif mulai dari aspek perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Nah, apalagi ini menyangkut dana yang tidak kecil ya, skalanya saja sudah triliunan ya. Data menunjukkan bahwa menurut tim TKN ya dari 02 itu disebutkan satu hari saja dibutuhkan 1 triliun gitu kan. 1 triliun kalau itu dikalikan katakanlah 20 hari misalnya gitu ya, dikurangi hari libur misalnya, 1 bulan bisa 20 triliun. Kalau kali 12 bulan kita sudah bisa membayangkan begitu ya, 240 triliun paling tidak secara total akumulatif yang ada di situ. Artinya apa? Artinya ya secara nalar saja itu sudah mudah untuk kemudian dipersoalkan gitu ya. Karena apa sih sebenarnya yang poin kedua saya yang menjadi urgensi daripada program tersebut gitu ya, sehingga jangan sampai proyek yang skalanya tadi triliunan tadi itu nanti akan menjadi jauh dari harapan ya, dan akan menjadi program yang sia-sia. Jadi harusnya saya ingin menegaskan bahwa sebelum kita bicara teknisnya dalam konteks celah korupsi yang tadi dimaksud, maka harusnya kemudian program ini harus didiskusikan dulu di tingkat pengambil keputusan ya, baik di pemerintah maupun di DPR dalam hal ini, agar kemudian nanti terlihat kelayakan mulai dari aspek yang menyangkut filosofis sampai kemudian teknis gitu ya, sehingga jangan sampai nanti tadi ada pengulangan karena memang di kita kan kalau sudah bicara proyek itu biasanya sudah rawan gitu ya dengan korupsi tadi itu, karena ya kita belajarlah dari banyak kasus yang ada, begitu banyak korupsi sudah terjadi dengan angka yang
sangat-sangat mengerikan begitu. Jadi dari sini saja sebenarnya poin ketiga saya, proyek ini itu sudah diingatkan sebagaimana tadi disampaikan oleh KPK. KPK saja belum mendapatkan detailingnya. Artinya kalau kita bicara detailing, ya tentu kan nanti akan berbicara dari semua aspek, gitu kan. Apakah dari aspek kebijakannya nanti memang terbuka celah ya untuk terjadinya korupsi tadi, atau bahkan kemudian dari sisi anggaran, gitu. Dalam konteks ini tadi yang disebut sebagai apa namanya pengadaan barang dan jasa. Jadi secara keseluruhan saya ingin katakan bahwa proyek ini sangat-sangat rawan untuk kemudian terjadi korupsi baik dari sejak hulu yaitu di tingkat perencanaan sampai nanti di tingkat hilir dalam konteks teknis mekanisme di operasionalnya. Saya kira itu Mas Nana. Bung Rian, berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch tahun 2021, praktek korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor di Indonesia, bersama dengan sektor anggaran desa, pemerintahan, transportasi, dan perbankan. Ya. Apakah celah korupsi program makan siang gratis akan berpola pada pengadaan barang dan jasa dan apakah mereka ini akan bermain kotor dalam pengadaan barang dan jasa yang ini sangat lumrah dilakukan oleh para koruptor, Bung Ya, Rian? saya lihat celahnya apa namanya seperti yang saya tadi sampaikan itu ada dua. Mulai dari hulunya ya, mulai dari masalah kebijakannya sendiri yang sebenarnya sudah rawan gitu ya karena tadi menyangkut dana yang sifatnya triliunan begitu ya. Dan yang kedua itu adalah dari aspek yang sifatnya teknis ya yang itu ada di hilir tadi itu dalam konteks teknis operasional yang itu apa namanya sangat sangat rawan. Jadi sekali lagi program makan siang gratis ini apa namanya akan menjadi apa berpotensi untuk kemudian terjadinya korupsi di tingkat hulu maupun hilir tadi itu kalau tidak ada pembicaraan yang serius tentang bagaimana kemudian sebenarnya substansi apa namanya tadi program ini bukan sekedar karena dia diangkut ya atau kemudian diangkat oleh katakanlah presiden yang terpilih, maka seolah-olah harus begitu, begitu ya. Dan itu indikasinya sangat kuat ya dari wacana publik yang awal saja sudah terjadi kebingungan dari sisi anggaran. Awalnya, oh nanti skenario-nya katanya mau diambil dari subsidi BBM yang kemudian digeser. Oh, yang lain mengatakan yang tadi dikatakan dari dana BOS dan segala macam. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ada ketidaksiapan dalam konteks yang sifatnya hulu ya konsepnya maupun juga kemudian nanti ketika kemudian ada di hilir. Jadi saya kira ini sangat-sangat rawan untuk menjadi tadi apa tempat di mana kemudian para koruptor itu yang notabene tentu mereka tidak bodoh untuk melakukan apa yang disebut dengan tadi apa pola-pola persekongkolan atau kong kali kong tadi itu. Itu saya kira Mas Nan. Bung Rian, apakah dalam proyek makan siang gratis ini ada potensi nepotisme di situ dan eh, ada potensi penerimanya adalah penerima fiktif? Nah, itu yang saya bilang nanti di tingkat hilir, begitu ya. Kalau andekan, saya tetap memberikan asumsi ya, disclaimer-nya adalah kalau ini layak untuk dilakukan. Ini kan sebenarnya masih belum terjawab ya dari para pengambil kebijakan tadi. Tapi saya kira di dua hal tadi itu sangat-sangat rawan. Kenapa? Pertama, kalau dilihat dari segi kong kali kong tadi, ini sekali lagi karena melibatkan dana yang besar, tentu kita akan bicara siapa yang akan dapat. Tentu kalau kita bicara tidak mungkin lah itu akan mengalir ke orang-orang yang jauh yang tidak ada hubungannya dengan pengambil kebijakan dalam konteks ini baik di DPR maupun juga kemudian nanti di tadi apa namanya pemerintahan itu sendiri begitu ya. Dan yang kedua apa yang tadi dikatakan bagaimana tentang penerimaan hari ini kita harus belajar tentang bagaimana kemudian bansos ya ketika kemudian diklaim dia kemudian apa menyasar banyak orang gitu ya kira-kira. Nah, penerima daripada apa yang disebut dengan program makan siang gratis ini sebenarnya juga nanti akan banyak sekali kemudian persoalan mulai dari persoalan data ya karena itu katanya kan mencakup lebih dari 70 sampai 80 juta konon katanya begitu ya. Dan saya kira itu lagi-lagi saya ingin katakan bahwa ini akan sangat rawan untuk menjadi apa yang disebut dengan bancakan ya daripada apa para
para koruptor baik dalam konteks hulu maupun juga kemudian dalam konteks hilir. Saya kira itu yang kita harus ingatkan begitu. Bung Rian, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyatakan bahwa penerima dari program susu gratis dan makan siang gratisnya ada sekitar 7,5 juta orang. Terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga madrasah. Ini apa memang anggarannya mencukupi dan apakah program ini akan membahagiakan pedagang daging, susu, dan mungkin nasi bungkus gitu ya? Ya, itulah yang saya bilang. Kalau dari sisi anggaran, kalau pertanyaannya kita fokuskan, anggaran mencukupi, jelas sangat-sangat tidak mencukupi. Karena apa? Karena faktanya postur ya daripada APBN kita di 2023 kemarin ya maupun juga 2024 ini kan kita sudah tahu gitu ya beban hutang luar negeri saja itu sudah lebih dari 8.000 triliun ya, bunga tahunannya saja itu sudah lebih dari 400 triliun ya. Makanya tadi yang saya bilang apa namanya semacam kemudian ada keinginan untuk memaksakan begitu. Pokoknya karena ini program dari si pemenang gitu ya, seolah-olah harus masuk caranya bagaimana gitu ya. Dan ada satu indikasi yang menurut saya tadi saya ingin tegaskan bahwa menurut skenario dari apa Kementerian misalnya Energi misalnya, oh geser aja itu ya subsidi. Itu kan artinya hanya sekedar otak-atik aja. Karena apa? Kalau kita menggeser subsidi berarti kemudian bahan apa namanya bakar minyak itu akan naik. Ya, ada yang pasti nanti akan dikorbankan di situ. Lagi-lagi rakyat bisa jadi bapak dari para ini kan para penerima subsidi tadi itu anaknya makan siang gratis tapi bensinnya mahal gitu kan. Yang kedua bisa jadi kemudian dari sudut pandang tadi apa namanya bos ya yang hari ini kita bisa melihat banyak sekali kemudian justru apa namanya peruntukan yang malah tadi rawan untuk kemudian mengalami korupsi. Berapa banyak kemudian kepala-kepala sekolah yang juga kemudian mengalami problem gitu ya ketika alokasi itu dilakukan. Jadi poin saya ingin saya tegaskan kalau dilihat dari sisi anggaran, saya kira kita mestinya kemudian berpikir ulang skala prioritas kita itu mestinya adalah untuk hal-hal yang apa fundamental gitu. Untuk IKN aja kita sekarang sudah tidak jelas kan, gitu kan. Belum lagi kemudian nanti membayar bunga yang saya sudah sering katakan dalam banyak kesempatan untuk membayar bunganya saja harus hutang lagi, yang hutangnya berbunga lagi. Coba itu apakah bukan merupakan sesuatu cara berpikir yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini maunya apa sih? Mau gaya-gayaan dengan memberikan tadi apa namanya makan siang gratis dan apa seolah-olah kemudian dengan itu maka program selesai misalnya begitu kan? Maksudnya berbagai masalah Indonesia ini akan selesai. Padahal justru banyak hal yang harus kemudian kita bicarakan lebih mendasar tadi. Apa sebenarnya yang kita butuhkan tadi? Dan ini adalah memang hasil dari tadi cara berpikir yang memang kapitalistik tadi itu di mana akhirnya memang kita melihat apa saya teringat sebuah adagium lama yang there is no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi sebenarnya kalau mereka mengklaim ada makan siang gratis, sebenarnya hakikatnya itu nanti tidak gratis karena kemudian ada yang dibebankan pada masyarakat dan ini adalah tipikal daripada apa namanya anggaran yang berbasiskan kepada kapitalistik tadi itu. Itu saya kira Mas Nana. Baik, Bung Rian, apakah anggaran yang dikorupsi itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang memadai gitu ya, dan desain dari program makan siang gratis ini sebagaimana disampaikan tadi ini masih belum jelas. Nah, terus ini solusinya seperti apa dalam pandangan Islam itu seperti apa, Bung Rian? Ya, saya kira poinnya ada dua ya yang kita butuhkan itu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi program, ya, saya sering menyebutnya kita membutuhkan sistem yang baik, begitu ya, sistem yang tentu aturan-aturan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang itu terkait nanti dengan termasuk program, gitu ya, program tadi itu. Jadi saya ingin katakan harus di apa cek ulang bahkan dalam titik tertentu batalkan itu gitu ya agar jangan sampai nanti terjadi inefisiensi anggaran maupun juga kemudian berbagai potensi korupsi tadi dari aspek ini. Nah, disinilah pentingnya kalau menurut saya
kita sebagai seorang Muslim itu kemudian menawarkan program yang harusnya gratis, itu mestinya adalah hal-hal yang justru fundamental, ya, yaitu apa? Pendidikan, begitu kan? Kemudian yang terkait nanti dengan kesehatan, begitu ya. Kemudian yang terkait dengan setiap orang itu harus bisa makan secara apa namanya, individu per individu, itu yang mestinya kemudian harusnya di apa namanya, diprioritaskan oleh negara dalam konteks ini, sehingga kemudian disitulah relevansi menurut saya aturan Islam. Itu yang pertama yang harus kita dorong. Yang kedua adalah tentu adalah orang. Kita membutuhkan orang-orang yang amanah, yang tadi termanifestasi dalam bentuk apa namanya, pengawasan, gitu ya, yang sifatnya itu benar-benar apa, komprehensif. Jadi jangan sampai kemudian justru apa, muara dari apapun kebijakan itu malah justru nanti tidak kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada umat, tapi justru malah menguntungkan segelintir orang yang tadi terkait dengan apa, kedekatan dan kroni-kroni apa, nepotis tadi itu, sehingga yang terjadi akhirnya tadi lagi-lagi ini sekali lagi jangan sampai menjadi bancakan daripada para apa namanya, koruptor tadi itu. Jadi poin saya kira kita membutuhkan sistem yang baik, ya, sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah syariat, dan dengan semua aspeknya, terutama untuk masalah pendidikan, kemudian kesehatan, ya, dan juga kemudian hal yang terkait dengan apa, kebutuhan makan semua individu per individu. Dan yang kedua adalah kita membutuhkan orang-orang yang nanti ketika dia menjalankan program ini benar-benar dia memang adalah orang yang mau taat pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Urian atas pemaparannya, sehingga kita semuanya semoga bisa lebih jelas ya terkait dengan program makan siang gratis dan susu gratis ini. Baik, semoga Bung Urian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga Amin. beliau senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Amin. ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.